Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada berita yang lagi rame. Penolakan Anies di Bandung. Orang-orang Nasdem marah. Dia kemudian membuat narasi kemana-mana. Seolah masyarakat tidak boleh mengekspresikan pendapatnya, kehendaknya, dan segala macamnya. Sebelum kita membahas persoalan ini, dulu di awal-awal sempat ketika Anies melakukan safari ke berbagai daerah, lalu kemudian juga sama ada penolakan, termasuk ketika Anies mau ke Ciamis dan ada penolakan di Ciamis. Kan dulu berkembang isunya bahwa Anies dizolimi, segala macam. Dan saya membuat puisi terkait itu. Coba dengarkan dulu sama-sama. Saya sebarkan di TikTok ya. Dulu TikTok pribadi saya, sekarang saya sudah buat TikTok resmi. Namanya Manusia Plural Official. Silakan kunjungi. Udah lumayan sih pengikutnya dan penontonnya lumayan rame juga. Coba kita dengarkan sama-sama. Karena ini penting sekali. Ketika Anies Rashid Baswedan safari politik, pendukungnya merasa Anies dizalimi. Padahal yang menolak Anies di berbagai daerah nggak nyampe 1.000, apalagi 1.000.000. Mereka hanya ingat kekejaman orang lain kepadanya, padahal kecil. Tetapi mereka tidak ingat kekejaman mereka kepada orang lain, padahal begitu besar. Masih ingatkah Pilkada DKI 2017? Bagaimana mereka menurunkan massa sampai jutaan untuk memburu orang yang tidak sependapat dengannya. Sadar, pahami, Anies bukan orang suci yang harus diterima oleh semua orang, oleh semua daerah. Dia manusia biasa yang kalau ada orang yang menolak, yang mengkritiknya adalah hal yang wajar. Salam hormat dari saya. Rasional gak apa yang saya sampaikan? Merasa dizolimi. Apakah dia nggak merasa, para pendukungnya nggak merasa bahwa dia dulu juga menzolimi, bahkan luar biasa kepada Ahok khususnya? Iya dong. Dan kita harus sadar bahwa Anies bukan orang suci yang mesti diterima di berbagai daerah. Wajar bila ada penolakan, ya begitu, kecuali kalau frontal baru. Kalau mengeluarkan aspirasi menolak dengan alasan yang bisa dipertimbangkan secara rasional, dan nggak jadi soal menurut saya. Kayak kita baca nih kronologisnya yang dari Bandung ya, yang sekarang lagi rame. Dari kompas.com. Mohon maaf, saya lagi di pinggir jalan biar agak fresh. Sekali-kali di pinggir jalan buat kontennya, makanya wajar bila ada suara macem-macem kendaraan. Nasdem duga ada kepentingan politik di balik warga Cililin tolak datangnya Anies. Ya, dari dulu juga menduganya kayak gitu, biasa. Gerakan dua kelompok masyarakat yang menolak kedatangan bakal calon presiden, Baca Pres Anies Baswedan, dan pada kegiatan safari politik di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, disinyalir dimotori oleh kepentingan politik. Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat Bandung Barat, Iwan Setiawan, mengatakan dua kelompok masyarakat yang tergabung dalam komunitas Swadaya Cililin Bersatu dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin tidak memiliki dasar argumen yang jelas. Klaimnya kayak gitu katanya ya. Apakah benar masyarakat di dalam menolak Anies tidak punya dasar yang kuat? Tidak punya dasar yang jelas? Boleh jadi punya. Lanjut.
Kami melihat ini ada upaya sistematis untuk menolak atau menggagalkan adanya kegiatan Pak Anies di Kabupaten Bandung Barat. Kami sangat menyayangkan hal tersebut, ungkap Iwan. Pada rencananya, baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oh, masih Koalisi Perubahan namanya ya? Gak malu, masih ngomong Koalisi Perubahan. Tapi lah, masih jualan perubahan ternyata. Udah jelas-jelas nggak laku, masih dijual ya. Ikhtiar nggak apa-apa ya, namanya ikhtiar. Lanjut, Anies Baswedan dijadwalkan akan datang untuk menggelar safari politik dengan mengusung konsep kegiatan Senam Ria Koalisi Perubahan di lapangan Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Menjelang kegiatan tersebut, nampaknya mulai bermunculan dinamika di lapangan. Tempat rencana kegiatan sudah dipenuhi atribut, baligo, dan bendera salah satu partai dan gambar capres, ujar Iwan. Padahal kami beberapa hari ke belakang sudah ada pemberitahuan dan sedang mengurus perizinan terkait akan digelarnya acara tersebut, imbuhnya. Menurut Iwan, kegiatan safari politik baca pres ke lokasi-lokasi pelosok merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ya, begitupun sama kemudian ketika ada warga yang menolak, itu hal yang lumrah. Jangan dianggap hal yang luar biasa. Oh, kalian para pendukungnya juga kadang-kadang suka menolak kan? Oh, biasa aja. Di dalam urusan perpolitikan kan biasa aja. Menolak, menerima kan biasa. Jadi jangan dulu kemudian dikait-kaitkan bahwa ini adalah ada kepentingan politik. Boleh curiga seperti itu, tetapi jangan diyakini 100% bahwa kemudian bila ada gerakan masyarakat yang menolak kedatangan Anies, 100% ini muatannya politis. Tanpa ada aspirasi masyarakat yang real, yang ideal di sana. Siapa? Jangan-jangan memang punya aspirasi yang mesti diterima oleh Nasdem, oleh Anies Baswedan, yang diwujudkan, yang diekspresikan lewat penolakan. Kan itu, boleh jadi kan? Begitu dong. Lanjut. Safari politik, silaturahmi dengan masyarakat itu merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi. Masyarakat pun sangat mendambakan para calon pemimpinnya turun dan menyapa masyarakat. Oleh karenanya sangat berlebihan apabila ada upaya untuk menolak atau menjegal kegiatan silaturahmi politik. Kata Iwan. Terlepas dari itu, Iwan menyampaikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ingin menciptakan iklim demokrasi pemilu 2024 dengan suasana yang damai dan sehat. Saling menghargai dan menghormati agenda politik jadi embrio politisi yang menerima keberagaman. Kami mengajak kepada berbagai pihak untuk menjaga suasana tetap sejuk menjelang pemilu 2024. Dengan saling hormat menghormati, menjunjung tinggi keberagaman, kita berikan contoh baik kepada masyarakat. Kita sambut pemilu ini dengan riang gembira. Masyarakat kita suguhkan perilaku berdemokrasi yang sehat. Tandasnya. Oke, jadi poinnya ada dua kelompok masyarakat yang menolak kedatangan Anies Baswedan di Kabupaten Bandung Barat. Apakah ini murni ada kepentingan, ada muatan politis? Masyarakat menolak? Boleh jadi tidak. Satu kali lagi, boleh jadi tidak, boleh jadi iya. Bisa berasumsi banyak hal, bisa kita tafsirkan ke banyak hal, termasuk pikiran Nasdem buruk bahwa ini ada yang menyetir, ini tidak ideal, ini ada kepentingan politik, ini dijegal segala macam, kan itu ya. Tapi saya masih akan memberikan menaruh kepercayaan bahwa gerakan masyarakat, termasuk misal dulu pernah dilakukan di Kabupaten Ciamis, dan itu bukan termasuk dari agenda politik yang kemudian diisukan seolah-olah ada seorang atau sekelompok orang yang menyuruh lalu kemudian masyarakat bergerak, bukan. Tapi memang ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada bakal calon presiden. Ya, termasuk yang di Ciamis dulu
menolak Anies, ya, sebelum dia mengeluarkan pernyataan tidak akan menggunakan politik identitas sebagai jembatan menuju dia menjadi presiden. Itu dituntut oleh masyarakat Ciamis kepada Anies untuk disampaikan. Berani gak menyampaikan hal demikian? Kalau berani, silahkan di Ciamis. Jangan sampai buat masyarakat Ciamis pecah belah dengan politik identitas yang selama ini dicitrakan kepada Anies. Kan gitu ya. Kan rasional dong. Hitung-hitungannya bukan politik praktis. Hitung-hitungannya adalah politik kesehatan berpikir masyarakat. Kan itu. Kan hitung-hitungannya rasional. Kalau ada yang menolak dengan alasan-alasan seperti itu, yang memang Anies tidak bisa dilepaskan dari stigma negatif itu. Dan tidak bisa mengelak, kecuali memang dia akan memperbaiki strategi politiknya ketika dia menuju Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang ketika dia ingin jadi presiden. Dia pakai strategi yang lain. Dia suruh para pendukungnya untuk jangan menggunakan. Kan gitu yang kita harapkan, kita inginkan. Karena ya porak-poranda semuanya bila agama dijadikan alat untuk kepentingan politik. Itu fakta di Kabupaten Ciamis, masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Dan itu tidak terkait dengan kepentingan politik, menyuruh, ada yang menyuruh segala macam, enggak. Saya melihat enggak. Ideal aja. Ideal masyarakat di Ciamis. Nggak tahu kalau di tempat yang lain ya. Jadi poinnya itu ya. Bahwa kemudian Nasdem curiga bahwa ini didesain untuk kepentingan politik tertentu, untuk mendiskreditkan Anies, menjegal dan segala macam, ya silakan. Oh itu kan sugesti politik Nasdem. Tapi kita mula-mula sebagai masyarakat jangan dulu memakai sugesti politik. Kita harus mula-mula ketika melihat gerakan seperti ini memakai sugesti ideal masyarakat. Baru ketika kita menemukan fakta bahwa memang ini masyarakat yang menolak, ada yang menyetir, baru kita mengatakan, oh ini tidak ideal nih. Oh ini hanya ada yang nyuruh nih dan segala macamnya. Mula-mula ketika kita melihat gerakan ini harus dipandang sebagai gerakan ideal dari masyarakat. Baru ketika ada menemukan fakta-fakta yang lain kita sebutkan. Sebelum menemukan fakta itu, ini kan Nasdem juga menduga. Nah sebelum mendapatkan fakta bahwa dia ada yang nyuruh dan tidak, kita harus mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang menolak kedatangan Anies itu adalah ideal keinginan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu pikiran saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.